Pengungkapan kasus dugaan suap ini bermula dari pengaduan orang tua siswa kepada tim Satgas Saber Pungli Jawa Barat pada awal Januari 2022. Saat itu, orang tua melapor karena dalam proses pindah sekolah dari Jakarta ke Bandung, oknum wakil kepala sekolah SMAN 22 disebut meminta uang sebesar 20 juta rupiah. Setelah dilakukan penyelidikan oleh tim Satgas Saber Pungli, ditemukan bahwa ternyata ada 2 siswa pindahan lain yang juga dimintai sejumlah uang dengan total mencapai 30 juta rupiah. Setelah digelar justisi atau gelar perkara, Satgas Saber Pungli memutuskan membawa kasus ini ke Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan audit khusus. Kepala Bidang Data, Informasi, dan Publikasi Saber Pungli Jawa Barat, Yudi Ahadiat, meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika ditemukan praktik serupa di sekolah-sekolah lain. Pengaduan dapat disampaikan melalui call center 022 422 4856 maupun melalui email saberpunglijawabarat@gmail.com. Dari permasalahan ini, untuk Jawa Barat, mungkin tidak hanya di SMA 22, mungkin di sekolah lain pun ada. Namun, belum ada pengaduan. Kalau ada pengaduan, mungkin akan kita tindak lanjuti. Dan mungkin di sekolah lain akan lebih besar. Misalnya sekolah-sekolah favorit gitu ya. Sekolah-sekolah favorit itu mungkin akan lebih besar. Nah, ini keengganan orang tua siswa untuk mengadu dikarenakan mungkin anaknya di situ sekolah dan waktunya lama. Jadi dia nggak berani gitu untuk melakukan pengaduan. Hingga Senin 24 Januari 2022, pihak SMAN 22 Bandung belum mau memberikan keterangan perihal kasus yang membawa nama kepala sekolah dan wakil kepala sekolahnya tersebut. Ya, beberapa hari terakhir kami mencoba mengkonfirmasi kepada pihak sekolah untuk mengetahui kronologis dan juga apa yang sesungguhnya terjadi versi sekolah. Namun beberapa hari dan berulang kali kami mendatangi SMA Negeri 22 Kota Bandung, belum ada ataupun tidak ada orang yang ingin menemui kami untuk memberikan keterangan soal apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pun belum bersedia memberikan keterangan rinci mengenai proses penyelidikan dan menunggu proses yang dilakukan pihak Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Menanggapi kasus dugaan pungli di sekolah ini, pengamat pendidikan Dan Satriana menyatakan kasus ini harus menjadi momentum perbaikan dalam sistem penerimaan peserta didik, terutama siswa pindahan. Juga menjadi waktu yang tepat agar pemerintah provinsi membuat aturan yang lebih rinci mengenai sumbangan sekolah. Ada 2 hal yang saya kira perlu dipikirkan dari sekarang menggunakan momentum ini, yaitu pertama, perbaikan pengelolaan penerimaan peserta didik maupun perpindahan peserta didik pasca kegiatan PPDB online yang dikelola oleh dinas. Yang kedua, saya kira ini juga momentum untuk memperbaiki tentang penggalangan dana oleh sekolah. Kita tahu bahwa masih dimungkinkan sekolah itu menggalang dana melalui sumbangan. Tetapi kapan, bagaimana, dan apa jenis sumbangan yang diperbolehkan itu harus diatur dengan rinci agar tidak menjadi wilayah abu-abu maupun dimanfaatkan oleh sebagian sekolah misalnya untuk dijadikan alat dalam tanda kutip seleksi terhadap perpindahan siswa maupun penerimaan peserta didik baru. Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Jawa Barat ini juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas jika oknum wakil kepala sekolah dan kepala sekolah dalam kasus pungli ini terbukti bersalah. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik dalam penyelesaian laporan yang telah mereka berikan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.